Halo, bertemu lagi di dalam Awaken Spirit Channel. Kita hari ini belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 dengan tema ketaatan orang percaya. Ayat-ayat tersebut dapat saudara baca ya, sebagaimana yang terdapat di layar. Ya, di sini menceritakan bagaimana sekelompok orang Yahudi, orang Farisi, bergabung dengan orang Herodian untuk menjebak Yesus dengan satu pertanyaan. Ya, uh, saat ini saya perhatikan bahwa ada banyak berita-berita yang tanda kutip viral, tanda kutip sering diperdengarkan, sering digaungkan di negara kita. Saya ambil dua contoh, yaitu berita tentang kebangkitan komunis, bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI berdiri kembali dan anggotanya sudah banyak di Indonesia, bahkan menyusup ke berbagai instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, berita tentang betapa buruknya kinerja Presiden kita Bapak Jokowi. Nah, menjadi pertanyaan penting bagi kita, mengapa berita-berita seperti ini yang konotasi atau bermuatan negatif ini sering diperdengarkan, sering digaungkan kembali oleh sekelompok orang. Untuk apa? Nah, menurut saya, dua contoh berita yang saya kutip tadi sebenarnya berita yang menjadi jerat, yang sengaja dibuat oleh sekelompok orang di Indonesia untuk menjerat ya masyarakat Indonesia, dan yang terjerat ini dan yang tidak terjerat terjadi perpecahan di antaranya itu. Jadi inti daripada berita-berita tersebut digaungkan adalah untuk memecah belah bangsa kita. Dan bukankah di dalam Matius 22 ayat 15 disebutkan juga bahwa kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi sepertinya ada kesamaan ya dari berita atau yang firman yang kita baca hari ini, bahwa sekelompok orang ingin menjerat Yesus dengan alasan politik. Karena apa? Karena mereka bertanya di dalam ayat 17, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini adalah jerat yang bernuansa politis, sebab ini berkaitan dengan membayar pajak kepada kaisar. Dan kita tahu pada saat itu Kekaisaran Romawi adalah penjajah yang menjajah bangsa Yahudi dan juga tanah Israel. Nah, oleh sebab itu, jika Yesus mengatakan untuk tidak membayar pajak, maka Yesus akan dituduh sebagai penghasut, provokator rakyat Israel, bangsa Israel, untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Romawi, yaitu dengan perlawanan seperti apa? Tidak membayar pajak. Tetapi sebaliknya, jika Yesus mengatakan memang harus membayar pajak, maka Yesus dapat dipojokkan di hadapan bangsa Israel sendiri atau orang Yahudi sendiri. Karena apa? Yesus akan ditempatkan sebagai seorang yang berpihak kepada penjajah. Malah sebaliknya, Yesus menjadi orang yang berlawanan dengan bangsanya sendiri. Ini bahaya sekali jerat tersebut. Dan kita tahu dunia ini pun penuh dengan jerat, dan biasanya jerat itu membuat hidup kita dalam dilema, saudara. Misalnya seperti kisah Samson dan Delilah di dalam kitab Hakim 16 ayat 15 sampai dengan 22. Di dalam ayat 16 dikatakan Delilah berhari-hari merengek-rengek mendesak sampai
Samson suaminya, rasanya udah nggak kuat menahan hatinya, dan Samson sebagai orang yang paling kuat sedunia pun mau merasa mau mati gitu ya, karena tidak tahan menghadapi rengekan tangisan daripada Delilah ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang hidup di negara yang kita cintai ini, yaitu di Indonesia, tentu kita tidak ingin terjerat oleh berbagai hal yang sengaja dibuat oleh sekelompok orang yang memang ingin memecah belah bangsa kita dengan berbagai cara. Ya, jerat tersebut bisa datang dari aspek agama, bisa datang dari aspek, politis, bisa datang dari aspek suku, kesukuan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, harus, eee, mempunyai kebijaksanaan yang kita minta dari Tuhan, dan saat ini, kita belajar bagaimana Yesus Eee, dapat mengelakkan dirinya dari jeratan orang Yahudi, dan di sinilah kita perlu belajar ya, supaya kita sebagai orang percaya, kita dapat hidup dengan baik sekaligus tidak terjerat oleh berbagai hal yang memang sengaja dibuat oleh sekelompok orang tertentu. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang percaya dapat hidup dengan tidak terjerat? Yang pertama, kita harus sebagai orang percaya kita harus hidup taat kepada pemerintah, karena ketaatan hidup terhadap pemerintah merupakan bentuk ketaatan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Hal ini terdapat dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7, Saudara. Dan kita juga dengan jelas dapat melihat ya, seperti 13 ayat 1, Roma 13 ayat 1 berbunyi, "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah." Ini dia. Jadi setiap pemerintah yang ada di dunia ini, mulai dari dulu sampai nanti pada, akhir pada dunia ini, setiap pemerintahan yang ada itu memang ditetapkan oleh Allah. Dan sebagai orang percaya, setiap orang percaya harus tunduk, harus taat kepada pemerintahan yang sudah ditetapkan Allah. Dan kita sudah mendengar dan kita sudah membaca dari Roma 13 ayat 1 ya. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan di dalam pikiran kita, bagaimana jika pemerintahan yang ditetapkan Allah itu adalah ternyata pemerintahan yang diktator, kejam, tirani, atau apapun yang, istilahnya negatif begitu. Nah, tentu di sini, di dalam khotbah ini, dalam perenungan ini, kita tidak mungkin membahasnya. Kita akan membahasnya di, renungan atau khotbah yang berikutnya, Saudara. Tetapi ingat, kita harus taat kepada pemerintah, ya. Kalau pemerintahan kita sekarang dipimpin oleh Presiden Jokowi, maka kita sebagai orang percaya wajib untuk taat kepada pemerintahan tersebut. Kepada apa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang, kita harus taat. Ya, kemudian yang kedua, sebagai orang percaya kita harus taat kepada pemerintah, tetapi kita harus mengingat bahwa ketaatan terhadap pemerintah itu mempunyai batasan, ya. Ketaatan kepada pemerintah mempunyai batasan, tetapi ketaatan kepada Tuhan tidak mempunyai batasan. Kenapa? Sebab Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, dan sementara pemerintah adalah bisa jadi pemerintah karena ditetapkan oleh Tuhan. Jadi semuanya itu bersumber dari Tuhan, artinya atas kuasa Tuhan semuanya itu bisa ada. Jadi tentu sumbernya itulah yang harus kita taati tanpa batas, sementara terhadap yang lain karena berasal dari otoritas Tuhan, ketaatan kita mempunyai batas. Oleh sebab itu kita akan baca dalam, Kisah Para Rasul ya, ayat 5
Demikian bunyinya, ayat 29. Kisah Rasul 5, maksud saya 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini dia. Jadi ketaatan kepada Allah itu mutlak. Tapi ketaatan kepada pemerintah, yaitu manusia, itu tidak mutlak. Ya. Kemudian, sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan taat kepada Allah karena kita adalah gambar rupa Allah. Ya. Kita harus taat kepada Allah karena kita milik Allah. Ya. Ini bisa kita bandingkan dengan Matius 22 dulu ayat 20. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya di sini, di dalam koin itu terdapat gambar Kaisar. Jadi Kaisar Romawi dan pemerintahnya mencetak uang tersebut, itu membuktikan bahwa koin tersebut adalah milik pemerintah Romawi. Ya, jadi itu adalah kepunyaan pemerintah Romawi, begitu. Kepunyaan manusia. Nah, sementara di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia punya gambar rupa Allah. Siapapun kita yang disebut manusia mempunyai gambar rupa Allah. Itu adalah ketetapan yang mutlak dari Allah dari dulu sampai pada akhir zaman. Setiap manusia punya gambar rupa Allah. Sehingga melalui gambar rupa Allah itulah kita mempunyai dignity, mempunyai derajat, ya, kehormatan sebagai manusia. Tanpa itu kita tidak punya dignity, martabat, kehormatan sebagai manusia. Gambar rupa Allah itu juga yang membuat kita dapat berhubungan secara pribadi kepada Allah. Gambar rupa Allah itu juga yang pada diri kita itu yang membuat kita mempunyai berbagai kemampuan sebagaimana kemampuan yang dimiliki Allah. Walaupun kemampuan yang kita miliki dengan kemampuan yang Allah miliki mempunyai kualitas yang sangat berbeda jauh. Sebab Allah adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Tentu kualitas yang kita miliki berbeda, tetapi kita memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Ya, seperti kemampuan mencipta, kemampuan menyayangi, kemampuan berbuat adil dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, karena kita adalah karena kita adalah gambar rupa Allah, maka kita adalah milik Allah, dan ketaatan itu dituntut daripada kita. Sebab pemilik kita, Allah, menuntut kita untuk hidup taat kepada Dia. Dan yang keempat, sebagai orang percaya, kita harus hidup taat dengan disertai pengucapan syukur. Ya, ini dia. Jadi orang percaya tidak hanya sekedar hidup taat, ya saya taat kepada firman Tuhan, saya melakukan segala sesuatu, tapi harus disertai dengan ucapan syukur. Karena kita harus mengucap syukur, kita sudah ditebus dari dosa. Ya. Sebagaimana Efesus katakan, ya, Efesus Efesus 1 ayat 7, demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di sini. Jadi kita sudah ditebus. Kita ciptaan Allah, kita milik Allah. Oleh sebab itu kita ditebus dari dosa supaya kita tidak terhilang dan sekaligus diangkat menjadi anak-anak Allah sebagaimana Yohanes 1 ayat 12. Nah, oleh sebab itu
Saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 kepada kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, jadi ketaatan kita sebagai orang percaya itu harus ketaatan yang menunjukkan taat kepada pemerintah. Namun yang kedua, ketaatan kita kepada pemerintah ada batasnya, tetapi ketaatan kepada Allah tidak ada batasnya. Dan kemudian ketaatan kita kepada Allah itu harus karena kita adalah milik Allah, karena dalam kita adalah gambar rupa Allah. Dan ketaatan yang kita miliki itu selalu diikuti oleh pengucapan syukur. Sebab itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita menjadi pelaku firman dan semoga perenungan hari ini boleh menjadi berkat buat saudara semua dan semua saudara boleh hidup bersukacita sekaligus hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah dan hidup dengan selalu mengasihi sesama. Amin.